Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan sesi pada mata kuliah pengantar manajemen yang membahas terkait dengan lingkungan eksternal organisasi atau lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh organisasi namun berpengaruh terhadap keputusan organisasi khususnya manajer. Dan pada sesi sebelumnya kita membahas terkait dengan lingkungan eksternal mikro yang berhubungan secara langsung dengan organisasi. Namun pada kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan lingkungan eksternal makro, yaitu yang tidak berdampak secara langsung terhadap organisasi ya, walaupun tetap terdampak juga gitu, cuma konteksnya lebih besar lagi. Yang pertama ya, variabel yang pertama yang lingkungan yang pertama yang akan kita bahas ialah terkait dengan perkembangan teknologi ya. Seperti yang kita tahu seiring dengan berkembangnya zaman revolusi industri, khususnya revolusi industri informasi, yang namanya perkembangan teknologi ya khususnya ini sangat-sangat pesat gitu ya, sangat-sangat cepat sehingga yang namanya organisasi itu harus cepat beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang satu ini gitu. Pada masyarakat maupun industri, tingkat kemajuan teknologi itu memainkan peran penting khususnya pada penentuan produk baik barang maupun jasa yang akan diproduksi. Kebutuhan masyarakat itu seperti apa sih di kondisi yang dengan kemajuan zaman seperti ini, seperti itu. Dan juga peralatan yang digunakan juga ya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan bagaimana operasi akan dikelola. Otomatis akan berbeda dari zaman dulu saat mengoperasikan melayani orang, itu akan berbeda dengan zaman sekarang ya, mungkin serba online apalagi semenjak kasus pandemi COVID-19 ini. Nah, contohnya misalnya pada zaman dulu yang namanya penggunaan komputer itu sangat jarang atau belum banyak digunakan. Namun saat ini bahkan untuk meramalkan sesuatu ya permintaan ya dan penawaran, scheduling, produksi, penjadwalan yang lain-lainnya, kemudian, hal-hal yang lainnya ya, yang itu akan diambil keputusannya oleh manajer ya baik di menengah maupun, pertama ataupun puncak, itu sangat-sangat memerlukan komputer gitu, otomatis dengan software-software yang dipilih yang khusus memang untuk mengambil keputusan gitu ya. Contohnya seperti software-software yang berkaitan dengan riset operasi, software-software yang berkaitan dengan penjadwalan gitu kan sudah ada saat ini. Kemudian software-software statistika untuk meramalkan atau mengetahui faktor-faktor yang signifikan ya, itu otomatis saat ini sudah banyak digunakan. Dalam keuangan, software-software akuntansi juga bisa sudah digunakan dibandingkan dengan, saat teknologi belum semaju dan sepesat sekarang ini. Dan perkembangan teknologi juga mampu menciptakan persaingan-persaingan baru ya. Sekarang industri-industri, usaha-usaha otomatis sudah banyak menggunakan teknologi. Contohnya saja industri makanan dan minuman. Sekarang kita bisa ya kalau ada kafe-kafe ketika kita pesan dari kasirnya ya atau dari pelayannya itu sudah langsung memakai gadget gitu ya untuk mencatat transaksinya gitu ya, mencatat transaksinya. Bahkan ada yang memesan kita dikasih suatu alat gitu ya, nanti kalau pesanannya ini self service, kalau pesanannya sudah jadi, alat itu akan bunyi dan kita diminta untuk mengambil di meja pelayanan, itu juga seperti itu. Jadi ada persaingan-persaingan bahkan di industri-industri yang kita tidak menyangka bahwa ada peran teknologi di situ, ternyata banyak banyak, hal-hal yang baru di sini. Nah, ini semua menuntut manajer perusahaan otomatis harus bersikap tanggap terhadap tantangan ya. Ini juga bisa menjadi peluang dan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada akibat perkembangan teknologi. Manajer perlu menaksir atau memperkirakan arah perkembangan teknologi ini mau kemana dan memperkirakan pengaruhnya pada organisasi atau melakukan peramalan teknologi. Baik itu terserah industrinya mau di mana ya, di makanan dan minuman, jasa ekspedisi, atau store shop dan sebagainya. Ini harus mengarahkan kemana nih? Kira-kira besok konsumen itu lebih suka dilayani dengan cara apa nih? Kira-kira kalau di industri yang sedang dimainkan ini, teknologi yang bisa digunakan itu apa nih? Dan perkembangan ke depannya itu seperti apa? Seperti itu, ya. Walaupun perkembangan teknologi itu di luar organisasi dan skalanya memang besar ya, kita tidak bisa men-stop itu semua dan nggak bisa berhubungan langsung juga dengan perkembangan, tapi secara tidak langsung itu berdampak dengan perkembangan atau pertumbuhan dari organisasi maupun perusahaan. Kemudian ada juga, variabel-variabel ekonomi ya,
kondisi-kondisi ekonomi, gejolak-gejolak ekonomi yang ada di dalam negeri maupun internasional itu juga mempengaruhi gitu ya, perusahaan atau organisasi. Faktor ekonomi itu mempengaruhi perubahan biaya akan sumber daya yang diperlukan. Kalau harga naik dan sebagainya otomatis terdampak kan gitu ya. Sehingga manajer perlu menganalisa dan mendiagnosa faktor-faktor ekonomi. Misalnya contoh kayak adanya inflasi maupun deflasi terhadap harga barang-barang dan juga jasa ya. Kebijaksanaan moneter ya itu yang biasanya diatur dari bank sentral terkait apa namanya banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Kebijaksanaan fiskal itu biasanya pemerintah mengatur untuk meningkatkan terhadap pembelanjaan negara, misalnya caranya mengurangi pengangguran itu kayak gimana dan juga bagaimana cara menumbuhkan ekonomi itu seperti apa. Ada devaluasi itu ya, mengurangi nilai mata uang terhadap mata uang asing. Revaluasi kebalikannya, meningkatkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Adanya tingkat bunga, keseimbangan neraca pembayaran mungkin di dalam negara, serta harga yang ditetapkan pesaing dan juga penyedia ya terkait dengan variabel-variabel ekonomi ini. Meramalkan ekonomi ini atau peramalan ekonomi dan antisipasi perubahan harga merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh manajer perusahaan, khususnya pada manajer keuangan seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa? Ya karena akan terdampak terhadap rancangan anggaran belanja perusahaan atau organisasi itu sendiri, sehingga memang perlu benar-benar didiagnosa atau diperkirakan ya arah pergerakan ekonomi itu kemana. Kemudian ada juga lingkungan sosial kebudayaan ya, di mana lingkungan sosial kebudayaan ini merupakan pedoman hidup yang menentukan bagaimana suatu organisasi akan beroperasi. Hal ini mencakup kepercayaan, nilai, sikap, pandangan, serta pola yang terbentuk oleh tradisi, pendidikan, kelompok etnis, ekologi, demografis, geografis, serta kepercayaan dan agama. Di mana hal tersebut mampu mempengaruhi perasaan individu tentang organisasi dan pekerjaan mereka, sehingga manajer perlu mengantisipasi perubahan iklim sosial dan mengembangkan cara menghadapinya. Otomatis walaupun misalnya perusahaan Jepang yang berdiri di Indonesia, otomatis harus menyesuaikan benar-benar menyesuaikan SDM-SDM-nya ketika merekrut orang-orang di Indonesia. Otomatis tidak bisa 100% sama dengan orang-orang yang ada di Jepang karena berbeda apa? Berbeda tradisinya, berbeda kepercayaan, berbeda agamanya. Itu kalau dari segi pengaruhnya dari segi internal. Dari segi eksternal juga sama. Kita bisa melihat sendiri bahwa yang namanya masakan Cina yang ada di Indonesia itu tidak 100% sama seperti masakan Cina yang ada di Cina itu sendiri gitu ya. Pasti ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan kondisi sosial dan budaya. Dan penggunaan bahan-bahan tertentu misalnya di Indonesia yang mayoritas muslim otomatis penggunaan bahan-bahan yang tidak halal ya seperti babi, ya, khamr atau minuman keras itu tidak sesuai dengan apa namanya kepercayaan ya kepercayaan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi memang perusahaan itu harus menyesuaikan karena itu otomatis akan berdampak sih ke dalam perusahaan maupun terkait dengan di luar perusahaan juga akan berdampak sehingga memang perlu di notice akan sosial lingkungan sosial dan kebudayaan. Oke, dan juga ada yang namanya variabel politik. Politik dan hukum dalam satu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik, peraturan pemerintah maupun konsekuensi atau dampak terhadap pemerintah dalam pembuatan keputusan. Contohnya di Indonesia sendiri kita tahu dari mulai 2014 sampai dengan saat ini yang namanya pergolakan politik itu sangat-sangat luar biasa ya. Adanya polarisasi dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang cenderung condong pada salah satu sisi misalnya ya, satu sisi pergolakan politik polarisasi ini pasti akan terkena dampaknya ya dimanapun mereka berada. Kalau mereka ke kiri pasti dapat serangan dari yang kanan gitu ya, boykot gitu ya dan sebagainya. Kalau mereka ke kanan juga sama juga dari ke kiri juga ada yang tidak suka dan sebagainya. Padahal sebenarnya maksudnya bukan ke kiri dan ke kanan, tapi mengungkapkan statement saja. Tapi karena kondisi politik sedang panas gitu ya, sedang bergejolak, pasti ada dampak-dampaknya terhadap perusahaan seperti itu. Dan pergantian pemimpin pun itu akan berdampak juga. Pemimpin sebelumnya mungkin pro terhadap perusahaan tertentu gitu ya. Pemimpin sebelumnya karena suatu hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan lebih lanjut gitu di sini, tapi ternyata tidak pro dengan perusahaan tersebut, akhirnya perizinannya bisa tidak diperpanjang karena dikeluarkannya aturan-aturan
tertentu. Ini untuk variabel-variabel politik, sehingga memang perlu diperhatikan ke arah mana kondisi politik negara ya. Memang seperti itu yang namanya perusahaan harus concern terhadap berbagai macam hal di luar sana atau lingkungan eksternalnya. Oke, untuk dimensi internasional sendiri ya, kekuatan internasional juga termasuk dalam lingkungan eksternal yang makro. Ini berpengaruh melalui perkembangan politik dunia, ketergantungan ekonomi ya, negara misalnya Indonesia terhadap negara tertentu gitu misalnya, penularan nilai dan sikap hidup serta transfer teknologi. Lebih sempit lagi, kekuatan ini berwujud misal ketergantungan pada sumber daya impor ya, sumber daya impor, keadaan resesi atau recovery perekonomian dunia, persaingan dengan perusahaan multinasional, perubahan pola hidup menjadi materialistik dan individualistik, falas ya, dan sebagainya. Manajer hendaknya mampu menganalisa dan mengantisipasi untuk kemudian meletakkan dasar yang kuat dalam menghadapi perkembangan dunia internasional. Apalagi di era sekarang yang namanya kita hidup di dunia yang semakin global ini, akibat globalisasi ini, jarak antara satu negara dengan negara lain ya sudah borderless lah ya, ibaratnya tidak ada jarak yang seketat dulu ya. Kita ada free trade ya, perjanjian pasar dagang dan sebagainya, ada asosiasi dunia antar negara dan sebagainya, kita bebas keluar masuk tanpa visa, khususnya di Asia Tenggara sendiri juga seperti itu ya. European Union juga dulu ada kasus Brexit dan sebagainya. Nah, itu membuat kita harus aware, tidak hanya pesaing-pesaing, tidak hanya lingkungan-lingkungan dalam negeri saja, ternyata yang dari luar negeri itu sudah mulai berdampak pada apa yang kita lakukan. Contohnya kegiatan bisnis internasional seperti ekspor dan impor. Otomatis kita tahu kan, harusnya tahu kuota yang kita perlukan. Misalnya kita ada di industri roti gitu ya, otomatis kita harus impor gandumnya, misalnya seperti itu. Ada partner ya, sekarang perusahaan-perusahaan luar negeri pun sudah bisa berdiri megah di Indonesia, dan perusahaan kita pun bisa berdiri megah di luar negeri. Ada license, ada juga investasi langsung ya dari luar ke Indonesia, seperti itu. Itu akan mengubah atau mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia sendiri, dan termasuknya ke dalam organisasi maupun perusahaan yang dijalankan. Faktor-faktor yang terkait dalam bisnis internasional, contohnya misalnya kontrol dalam perdagangan internasional, ya, kuota impor dan sebagainya. Sekarang sudah ada komunitas ekonomi internasional, ASEAN Economic Community, European Union, ya, ASEAN China Free Trade Agreement seperti ini, ya. Ada juga Asia Pacific Agreement juga ada, ya, dan sebagainya. Nah, ini kita sudah mulai borderless ya jadinya. Jadi jangan bahkan ya, jangan kaget kalau suatu saat klinik di dekat rumah kita dokternya itu bukan dari Indonesia lagi. Misalnya bisa jadi dari Malaysia, Thailand, ya, Filipina, atau mungkin nanti suatu saat kalau dibuka lagi perjanjian-perjanjian yang lainnya dari Amerika Serikat dan sebagainya. Padahal klinik di dekat rumah ya, masih di lingkungan daerah atau pedesaan. Bisa jadi seperti itu, dan itu otomatis apalagi kalau masalah perdagangan ya pasti sangat-sangat berpengaruh. Juga ada perbedaan budaya antar negara yang harus kita ketahui dan harus kita sesuaikan. Maka dari itu perusahaan-perusahaan seperti yang besar seperti KFC, bahkan di Indonesia ada Indomie ya, rasanya ada sedikit perbedaan rasa mungkin kalau Indomie yang ada di Indonesia dengan Indomie yang ada di Arab, yang ada di Afrika, yang ada di negara lain, untuk menyesuaikan cita rasa negara sasaran atau negara tujuan. Oke. Itu setidaknya tadi terkait dengan faktor eksternal makro ya. Oleh karena itu, untuk menghadapi lingkungan eksternal, kita setidaknya harus menyusun atau memiliki, organisasi itu harus memiliki yang namanya budaya organisasi. Untuk apa? Untuk menguatkan ya dari internal organisasi tersebut gitu, dalam melayani yang luar gitu, melayani luar dan bertahan di track ya, di track atau di arena yang perubahannya sangat luar biasa dinamisnya. Contohnya budaya organisasi itu seperti apa? Misalnya kalau di Mandiri, ya, Bank Mandiri, kalau teman-teman datang ke Bank Mandiri, ini sih mungkin zaman dulu, sekarang mungkin sudah berbeda lagi ya, karena ini 2013. Ada misalnya 5S gitu ya. 5S itu apa? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu pakai bahasa Jepang, Shitsuke ya, artinya ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya, atau ada ini tip C, trust, integrity, professionalism, customer focus, excellent. Ada juga nih di SD, ini saya ngambil dari Google,
Ada malu karena datang terlambat, malu karena melihat rekan sibuk dan sebagainya. UMP juga unggul, modern, islami, gitu ya. UMI unggul, modern, islami, seperti itu. Start here, go anywhere. UMP semakin mendunia, itu juga budaya-budaya organisasi yang diharapkan apa? Yang diharapkan yang dibentuk ini akan melekat pada setiap personal, setiap semua struktur yang ada dalam organisasi, sehingga itu menjadi brand, cap, dan juga karakter dari suatu organisasi tersebut. Nah, di mana budaya organisasi ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi yang terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Sama aja Purwokerto juga punya ya. Satria itu ada singkatannya gitu. Ada singkat S itu apa, A itu apa dan sebagainya. Budaya organisasi ini penting untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana organisasi bisnis menjalankan kegiatannya sehari-hari, tapi juga mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Kita bisa melihat setiap organisasi punya budayanya masing-masing. Kalau di kantor-kantor yang memerlukan kinerja otak kiri, misalnya di kantor bursa saham misalnya ya, ya uh, penataan ruangan yang seperti di kanan ini ya wajar gitu ya, karena memang butuh fokus gitu. Tapi kalau di kantor-kantor seperti Disney, Pixar, ya studio-studio anime, ya mereka perlu yang perlu kreativitas lah ibaratnya, otak kanannya yang perlu dibangun, ya mereka harus dibikin space ya. Kadang-kadang di Disney itu ruangannya justru malah ada ruang main game, seluncuran gitu ya, kayak playground, tapi yang ada orang-orang dewasa yang bermain di playground dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk merangsang ya, karena budaya merangsang agar ide-ide mereka keluar. Nah, itu budaya mereka seperti itu terkait dengan budaya organisasi. Nah, faktor-faktor penentu terbentuknya budaya organisasi itu apa aja gitu ya. Perlu diketahui bahwa budaya organisasi adalah nilai keyakinan yang dipegang organisasi sejak organisasi terbentuk, tumbuh, dan berkembang. Jadi bisa juga diperbarui juga bisa ketika pertumbuhan dan perkembangannya. Setidaknya faktornya adalah pengalaman. Pengalaman itu ada dua, yaitu kesuksesan dan kegagalan. Di mana kesuksesan itu adalah dalam menetapkan konsep bisnis yang tepat itu seperti apa, model bisnisnya itu seperti apa, dapat uangnya itu, dapat profitnya itu dari mana dan sebagainya, kemudian pelayanannya itu seperti apa. Kemudian pendekatan manajemen yang terbaik ya. Ya tidak ada sebenarnya yang terbaik, sebenarnya dicoba-coba sambil berkembang sehingga menemukan pendekatan yang terbaiknya itu seperti apa menyesuaikan dengan kondisi organisasi yang ada dan berbagai macam kesuksesan dalam perjalanan organisasi yang lainnya. Kegagalan pun sama gitu ya, tetap bisa diambil hikmah dalam kegagalan tersebut untuk menciptakan budaya organisasi agar tidak terjun atau tidak terkena di kegagalan yang sama. Contohnya seperti ketidaktepatan konsep bisnis ya, kalau tadi yang tepat, pendekatan manajemen yang buruk ya, kemudian faktor eksternal yang tidak sanggup diantisipasi, sehingga di sini bisa merumuskan yang namanya budaya organisasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan lingkungan eksternal ya, khususnya pada lingkungan eksternal makro dan juga budaya organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.